Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita kembali acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode yang ke-184. Dari seorang wanita usia 39 tahun, ya, 0857 77 88 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya perempuan usia 39 tahun. Pak Eras yang baik hati dan bijaksana, puji Tuhan saya bisa ngikutin khotbah Pak Eras terus. Pak jangan bosen-bosen ya kalau saya nanya terus. Pak saya mau cerita sedikit, mantan suami saya orang Kristen, bahkan dia yang memperkenalkan dan mengajarkan kekristenan ke saya. Dahulu saya agama lain. Tetapi setelah pisah sama saya karena dia selingkuh dan memilih wanita yang lebih kaya dan tidak kuat hidup susah. Sebab waktu itu kami hidup berkekurangan walaupun saya tidak pernah menuntut. Mantan saya ini sudah tidak ke gereja lagi dan jauh dari Tuhan, kata keluarganya. Kami sudah pisah 10 tahun. Saya masih berkomunikasi dengan baik ke mantan karena kami ada anak dan saya tidak mau hidup dalam kepahitan atau tidak mau sakit hati. Tapi dia sering bilang ke saya, kalau kelak nanti di surga, dia tetap menjadi suami saya. Dia selalu menganggap saya istrinya kelak di surga. Pak, yang saya tanyakan, orang yang selingkuh meninggalkan keluarga seperti mantan suami saya itu, apa bisa masuk surga, Pak? Enggak bisa masuk surga. Kecuali dia bertobat dan sungguh-sungguh berubah. Kalau hanya ngaku bertobat saja, tapi kelakuan tidak bertobat, tidak masuk surga. Karena kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu, pezina tidak masuk surga. Dan sesuai firman saya pastikan dia tidak layak hidup bersama orang saleh. Tidak layak bersama dengan ibu. Dia boleh ngomong, ibu istri dia, ibu diam saja. Ya. Nanti Tuhan yang akan mengatur itu. Ya. Dia boleh ngaku-ngaku dia tetap suami. Enggak, dia sudah tidak menjadi suami ibu. Bahkan dengan pernikahannya ini dia sebenarnya telah merusak tatanan perkawinan. Jadi ibu jangan terganggu oleh ucapannya. Oke, saya sudah memberikan jawaban ini, ibu tenang saja. Lupakan saja dia. Ibu berkomunikasi harus dibatasi. Kalau tidak penting, tidak usah. Ya, dibatasi. Kalau tidak penting, tidak usah berkomunikasi dengan dia. 0896 5106 dan seterusnya, pria usia 30 tahun. Salam Om Eras, saya ingin bertanya Om, bagaimana supaya saya dapat terus menjaga diri dalam perkenanan Tuhan dan terus belajar mengubah kodrat manusia berdosa menjadi ilahi ya Om. Setiap malam, tapi tidak tiap malam ya juga Om, hehehehe. Saya berdoa dan berusaha meminta ampun jika saya ada salah berucap kata dan bertindak terhadap orang-orang di sekitar saya Om. Saya ingin sekali berkenan di hadapan Tuhan Om, karena saya takut sekali jika saya mati masuk neraka. Namun pada kenyataannya dalam menjalaninya tidak semudah itu Om. Ya, yang saya ingin tanyakan Om, bagaimana ya supaya saya terus konsisten hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan Om. Terima kasih Om. Untuk memiliki konsistensi yang pertama harus kembali ke tekad kita. Tekad kita ya. Harus kembali kepada tekad kita. Kalau Anda punya tekad bulat, utuh, itu bisa. Tekad. Yang kedua, kita tidak boleh membuka mata, telinga terhadap hal-hal yang bisa merusak pikiran kita. Kita harus selalu mendengar Truth.id, menyediakan waktu minimal 30 menit dulu diam di kaki Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang tidak tepat, yang tidak membawa kita takut akan Allah. Nah itu nanti Anda akan memiliki kehidupan yang makin bersih. Ingat ya, tontonan film yang tidak perlu jangan ditonton, itu merusak. Nah, kerinduan seperti ini berkenan di hadapan Tuhan.
nanti kamu akan bisa menjadi seorang yang benar-benar suci. Bisa. Lewat proses ya. Saya mengalami seperti yang you alami. Kita bisa mengatasi dan melewatinya. Puji Tuhan, 0813 3938 dan seterusnya. Salam Pak Eras, terima kasih jawaban di episode 148. Waktu Bapak menjawab, Bapak bilang kalau saya pasti orang pilihan Tuhan ini. Nah, waktu saya mendengar itu langsung terpikir oleh saya pertanyaan di hati yang belum selesai dipahami dengan baik, yaitu tentang orang pilihan Tuhan. Saya sangat yakin bahwa Allah itu adil. Dia tidak memandang muka dan saya bersyukur Bapak berkata kamu orang pilihan. Dan saya pernah lihat yang hanya Bapak di IG ya. Kalau siapapun orangnya bisa dapat kesempatan dipilih Tuhan. Ya. Nah, saya mulai berpikir tentang apa itu orang pilihan Tuhan. Lalu kenapa tidak semua orang? Kenapa saya, sedangkan teman ada yang tidak? Apakah ini berpengaruh dalam pilihan dan respon saya pada Tuhan juga? Bagaimana dengan pernyataan waktu seorang dapat keberhasilan atau kegagalan? Kalau itu sudah Tuhan tetapkan, rencana Tuhan, dia yang menang, atau rencana Tuhan kamu alami bencana ini, sedangkan Tuhan tidak merancang kita buat jadi orang gagal. Maaf bawel, saya perlu mengerti betul tentang ini. Oke, sampai di sini saya jawab dulu ya. Umat pilihan, orang pilihan artinya orang yang diberi kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Jadi Anda orang pilihan, Anda punya kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Bagaimana orang yang tidak terpilih? Orang yang tidak terpilih tidak ditentukan untuk sempurna atau standar untuk sempurna. Itu beda. Jadi umat pilihan, orang yang diberi kesempatan menjadi sempurna, tanggung jawab dan bebannya menjadi lebih berat dari orang yang tidak terpilih. Lalu bagaimana dengan cerdas Bapak? Jujur firman Filipi 4 ayat 3, yaitu nama yang disebut Paulus telah ada dalam kitab kehidupan. Bagaimana sistem catatan dan apakah jika sudah tercatat bisa dihapus? Dan apa syarat nama tercatat? Apakah jika sudah melakukan kehendak Tuhan? Dan bagaimana dengan agama lain? Atau orang yang tidak beragama? Apakah nama mereka juga dalam kitab kehidupan? Atau hanya anggota keluarga kerajaan Allah? Sebenarnya pertanyaan ini tidak bisa dijawab singkat. Tetapi saya telah membahasnya di keselamatan di luar Kristen. Dan saya juga membahas dalam bahasan mengenai Yesus mati untuk semua orang. Ini terjawab. Saya jawab. Ya. Jadi semua nama sebenarnya tercatat. Tetapi kalau orang tidak taat kepada Allah, dihapus. Ya, dihapus. Adapun orang percaya itu dicatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dalam hal ini saya sering membedakan kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Walaupun pada prinsipnya itu relatif. Tapi saya lebih cenderung menggunakan kata anak domba untuk kitab kehidupan, sebab itu hanya untuk orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Puji Tuhan, saya menjadi pemimpin satu kelompok dengan anggota anak muda di komunitas rohani saya. Suatu kali adik saya berkata bahwa ia ikut Tuhan sampai saat ini juga karena Tuhan sudah tetapkan. Lalu secara spontan saya jawab banyak itu juga karena kesetiaan kita dan pilihan kita karena pilihan yang kita buat karena saya kalau bicara begitu. Lalu bagaimana orang lain yang berbuat jahat, apakah Tuhan tetapkan? Nah, makanya itu. Jadi Tuhan memilih orang yang diberi kesempatan sempurna menjadi anggota keluarga kerajaan. Tapi kalau ini ditolak, dia jangankan menjadi anggota keluarga, anggota masyarakat pun juga tidak. Bisa terbuang. Di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ditulis, pendeta-pendeta itu pasti sudah mengusir setan, bernubuat ya, mengadakan banyak mujizat bisa ditolak. Kenapa? Karena berbuat tidak sesuai kehendak Bapa. Jadi keselamatan bukan diatur secara sepihak oleh Allah, tapi juga respon individu itu. Ya. Karena saya tidak mau kayak kita berpikir kalau Tuhan tidak adil. Dan saya tidak mau ada ungkapan yang membuat kita merasa lebih istimewa dibanding orang lain. Betul, kamu benar nak. Betul apa yang kamu katakan. Kita tidak boleh
merasa lebih hebat, ya. Dan kita juga tidak boleh merasa istimewa lalu Tuhan dianggap tidak adil, menentukan orang selamat dan yang lain tidak. Yang ditentukan komunitasnya, saudara dan saya umat pilihan untuk menjadi sempurna. Mereka yang bukan umat pilihan tetap bisa masuk surga menjadi anggota masyarakat kalau hidup dalam kasih sesuai dengan yang Allah kehendaki. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur di usia ini bisa tahu banyak tentang Tuhan dan menyadari betapa susahnya perjuangan menjadi seperti Yesus. Lalu Bapak, pernah saya dengar kesaksian bahwa ada orang beragama lain yang mendapat mimpi atau penglihatan bertemu Tuhan lalu memutuskan percaya Yesus. Kemudian akan banyak komentar bahwa ini orang pilihan. Langsung saya ingat kisah Paulus. Apakah ini bagian dari cara Tuhan memakai orang? Ya, oke. Terus 1 Korintus 1 ayat 27-29. Oke, ntar saya lihat ya. Jadi Paulus itu umat orang pilihan, tapi respon Paulus terhadap Tuhan itu benar sehingga dia menjadi orang percaya. Beda dengan Nikodemus, walaupun bertemu Yesus, akhirnya Nikodemus tidak ikut Tuhan Yesus seperti Paulus. 1 Korintus 1 ayat 27, isinya apa? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Setiap kali membaca Alkitab harus melihat konteksnya. Di konteks ini memang Paulus hanya mau berbicara mengenai Tuhan itu ya tidak pandang muka. Justru orang-orang yang lemah, yang bodoh, yang lebih bisa menerima Tuhan dan mengenal kebenaran dari orang yang merasa berhikmat, orang kaya yang sukar masuk surga. Nah, ini konteksnya harus jelas itu. Jadi kalau baca Alkitab kita harus sangat strict di dalam konteks. Oke. Jadi kalau 1 Korintus 1 ayat 27-29 konteksnya mengenai ya Tuhan tidak memandang muka, itu konteksnya. Tapi kalau di penjelasan sebelumnya bicara bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu harus diresponi dengan benar. Oke. Sekarang 0895 3057 dan seterusnya. Usia 40 tahun, ini enggak tahu. Oh, ibu rumah tangga. Salam Pak Eras, ini saya yang punya 2 anak. Saya seorang ibu rumah tangga umur 40 tahun. Saya mau bertanya, anak yang besar kan main drama terus ditawari sama temennya main di klub, kafe, main drum, bukan drama, drum ya, main di kafe, ya, ditawari teman satu gereja, si pelayan di gereja sama-sama drum. Cuman temennya udah kuliah. Saya izinkan anak saya bekerja di sana. Apa berbahaya Pak yang umur anak saya 17 masih sama SMA kelas 2. Tapi dia suka kalau bekerja, jadi saya izinkan dia. Saya hanya ingin anak saya mandiri dan tidak tergantung orang tua, tidak malas, jadi saya biarkan dia bekerja. Dan saya hanya pesan sama dia, jangan ikut-ikutan yang dunia. Jangan ikut dunia, kalau selesai langsung pulang. Dan saya selalu ingetin bahwa dia karena milik Tuhan harus bekerja untuk Tuhan. Dan dia jawab iya. Maka anak menurut, nggak suka melawan. Apa saya salah ya Pak berbuat demikian? Saya tidak tahu kafenya jenisnya apa. Kafe ini jenisnya apa, lalu lingkungannya bagaimana. Tetapi kalau saya jadi ibu, saya larang dia main. Ya, saya tidak tahu berapa jumlah uang yang dia terima, tapi pergaulan malam itu hampir tidak ada yang baik. Dulu anak saya pemain piano, dia sekolahnya juga sekolah musik, sarjana seni. Dia tidak saya izinkan main musik di kafe atau di tempat-tempat umum yang pergaulan bisa merusak. Jadi saya strict, tidak boleh. Nah, saya tidak tahu ekonomi ibu bagaimana, apakah ini bisa membantu ekonomi, kan macam-macam ya. Kadang-kadang dalam kondisi terpaksa ya, tidak bisa dibantah. Tetapi kalau ibu katakan diam supaya mandiri, saya kira belum tepat. SMA belum bisa diajak mandiri.
terlalu dini. Anak SMA masih bisa harus dilindungi, dijagai dan memiliki dunia remaja. Sedangkan di kafe dia akan ketemu orang-orang tua dan kadang-kadang juga ketemu orang-orang yang nggak jelas. Kalau saya jadi ibu, saya larang. Tapi saya tidak tahu secara lengkap kondisi rumah tangga ibu. Jadi saya tidak berani memastikannya. Oke. Saya bacakan lagi 0857 1690 dan seterusnya. Malam Pak Eras, saya umur 40 tahun, laki-laki, sudah berkeluarga, anak 2. Saya sudah mengikuti ajaran Pak Eras kurang lebih 3 tahun. Background keluarga besar saya pendeta. Ayah saya seorang gembala sidang. Kondisi saat ini sedang terpuruk oleh karena karakter saya sendiri yang kurang baik. Dan saya juga pernah hidup dalam perjudian selama 10 tahun. Puji Tuhan 3-4 tahun terakhir ini saya sudah lepas dari judi, rokok. Nah, sekarang yang jadi PR adalah merubah karakter saya, Pak. Yang suka memanfaatkan dan curang. Istri udah beberapa kali mau menceraikan saya. Saya sendiri udah hampir nyerah, Pak. Saya akui pola kerja, kalau kerja dengan orang dari menikah sampai dengan hari ini, nggak pernah bisa awet. Saya udah menikah 11 tahun, Pak. Maaf, Pak. Kalau ceritanya panjang. Oh, nggak panjang yang ini. Saya juga sadar kalau saya emang agak kurang kreatif dalam bekerja, Pak. Ketemu dengan istri yang rajin dan kreatif, saya nggak tahu harus bertanya apa kepada Bapak. Saya hanya ingin cerita, Pak. Bukan cerita, Anda ini pribadi yang bermasalah. Jiwa Anda itu sakit, kit. Anda susah untuk sukses, Anda akan sukar untuk bisa menjadi berkat, Anda susah jadi anak yang menjadi hadapan orang tua, Anda tidak bisa jadi suami yang baik atau apalagi orang tua yang baik. Maka, jalan yang harus Anda tempuh sekarang tidak boleh setengah-setengah, harus radikal berubah. Dengarkan turut ID saya, doa tiap hari minimal 30 menit, hindari tontonan yang nggak perlu, teman-teman yang tidak perlu, fokus belajar firman Tuhan, doa. Karena Anda harus menggantikan tugas Papa sebagai gembala sidang. Makanya saudara tidak boleh lagi hidup seperti kemarin. Anda ini orang yang jiwanya sakit kit, maka perlu kesembuhan. Ya, tetaplah mendengar Truth ID dan melalui khotbah-khotbah saya, Anda akan berubah. Buktikan. Ya, jangan ingini dunia, jangan turuti dagingmu, jangan turuti nafsumu, jangan turuti egomu, duduk diam dengar firman dan belajar. Haleluya. 0813 9293 dan seterusnya dari ibu-ibu usia 42 tahun di Jember, Jatim. Bersyukur sekali saya diperkenalkan dengan Bapak Eras. Terima kasih ya Tuhan. Pak Eras, yang ingin saya tanyakan, apakah ada manusia yang memang terlahir hitam? Ada anak teman saya kecil-kecil kok licik dan sangat egois. Waduh. Tante saya sendiri umur 80 tahun, kikir dan jahat. Udah tua, pelit. Meskipun kita udah memberikan kebaikan, tapi dia nggak tahu diri. Air susu dibalas air tuba. Saya sampai geleng-geleng. Ya, saya ikut geleng-geleng juga. Geleng-geleng kepala. Kok ada orang jahat nggak tobat-tobat meskipun hidupnya morat marit? Mohon pencerahannya, Pak. Salam bumi baru, langit baru. Ibu, inilah kompleksitas hidup, jelimetnya hidup tuh di sini. Ya, anak kecil belum tahu apa-apa sudah berdosa. Nenek-nenek usia 80 tahun masih pelit. Nah, ini kompleksitasnya hidup. Maka perubahan harus kita lakukan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Nah, sekarang Anda wanita usia 42 tahun, jangan seperti Anda punya tante itu. Ya, ini peringatan untuk kita. Makanya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke. 0813 405 9 dan seterusnya. Salam Kak Eras. Salam Kak Eras. Oke. Opa maksudnya, nama saya Andrew, umur 9 tahun. Saya ingin tanya nih. Iya sayang.
Gimana caranya mengubah manusia dari standar dosa menjadi standar ilahi? Wah, ini pertanyaan. Orang tua kok masih baru umur 9 tahun sudah nanya begini. Hebat kamu sayang, Andrew. Bagaimana cara merubah manusia standar dosa menjadi standar ilahi? Mendengarkan khotbahnya Om Eras terus. Truth ID. Berdoa tiap hari 30 menit minimal. Jangan bergaul dengan orang yang tidak tepat. Nanti akan berubah sendiri kodrat kita. Ingat, jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan nonton-nonton film yang nggak perlu. Itu. Ya. Doa tiap hari 30 menit. Ikuti Truth ID Om Eras. Kamu akan berubah. Bagaimana ubur-ubur bisa hidup selamanya? Padahal ubur-ubur kalau nyengat kita berarti menyakiti kita bahkan sampai mati. Saya kira nggak ada ubur-ubur yang tidak pernah mati. Ubur-ubur juga bisa mati. Atau bisa kena bencana, lenyap. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan? Ya untuk melengkapi kebutuhan manusia. Karena tanaman untuk hidup dan hewan untuk banyak kebutuhan. Semua diciptakan untuk manusia loh. Itu hebat manusia. Apa itu Mikael dan Kerub? Mikael itu malaikat pengutus. Yang jadi utusan, kurir. Kalau Kerub itu yang menjaga tahta Allah. Penjaga Allah. Itu nak. Maaf kalau ada yang sudah kayak Eras. Kayak Eras kakek. Oh ya, pertanyaan ini bakal dijawab. Oke. Ya sayang, kamu pinter banget ya. Mikael itu apa? Malaikat. Kerub itu penjaga. Penjaga tahta Allah. Kenapa Tuhan menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan? Untuk melengkapi manusia. Tumbuh-tumbuhan untuk makan, hewan untuk berbagai manfaat. Oke deh. Dari satu nama pria yang tidak saya sebut. Ya. Salam Pak Eras, mengapa manusia harus mati secara fisik ketika manusia jatuh dalam dosa? Apa yang terjadi jika manusia dibiarkan hidup secara fisik begitu saja dalam keadaan bumi yang terkutuk ini? Yang pertama, manusia tidak diciptakan untuk mati. Allah mengendaki manusia hidup terus, mengalami regenerasi dan tidak pernah mati. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia harus mati. Kenapa? Karena manusia tidak mencapai tujuan Allah. Sampai Yesus datang menciptakan manusia-manusia baru yang nanti menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan yang mati-mati ini, jika mereka memang memiliki hati yang baik dan penuh kasih, akan menjadi anggota masyarakat. Dan di kerajaan surga nanti terus ada pembinaan dan perubahan. Oke. Oke deh, ada satu nama juga. Ini karena Gmail, jadi saya tidak berani menyebut nama juga. Saya mengikuti khotbah Pak Eras, tapi belum bisa rutin. Tanggal 2 kemarin saya mengikuti khotbah acara Waski tentang wanita surgawi dan juga menerima keadaan. Di khotbah Pak Eras menyebutkan bahwa kita tidak usah terfokus pada apa yang ada di dunia. Dan saya juga sudah seperti itu. Saya sudah tidak terikat dengan dunia. Oke. Dan disebutkan jika istri ditinggalkan atau disakiti oleh suami, nggak usah sedih dan berkecil hati bahwa kita lahir sebelumnya sendiri tanpa suami. Oh iya, ini antibiotik yang bagus, bisa begitu sembuh. Pertanyaan saya, apakah maksud lebih dalam mengenal hal tersebut? Apakah boleh berpisah walau tidak bercerai? Apakah maksud lebih dalam mengenai hal tersebut, lebih dalam mengenai hal tersebut? Bercerai tapi tidak berpisah tapi tidak bercerai. Ya. Jadi memang lihat kasusnya, ada orang yang terpaksa cerai ya sudah. Ada yang misah ranjang. Satu rumah tapi pisah ranjang. Ada yang beda rumah ya, tapi tidak cerai. Bisa. Sampai nanti ada pemulihan pembaruan dari individu dan itu bisa terjadi pertobatan dan dipulihkan. Jadi tidak apa-apa. Ya, apakah harus diam menerima dan tidak berbuat apapun jika disakiti? Selama ini saya sudah diam dan tidak berbuat apapun kecuali hanya memaafkan. Bagus. Bagus, Bu. Ibu nanti satu kali udah pasti dibela Tuhan. Tunggu saja. Tunggu, Tuhan pasti bela Ibu. Tunggu dalam hitungan hari. Saya hanya tidak mau sia-sia apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin tahu apakah saya lakukan benar-benar yang Tuhan mau.
Mohon bantuannya, tuntunannya supaya saya benar-benar di track yang benar. Yang saya pikirkan hanya apakah yang saya lakukan itu benar-benar ya Tuhan mau. Bukan hal sia-sia yang sudah menderita, tapi bukan hal yang sia-sia. Sudah menderita tapi ternyata sia-sia dan Tuhan pun Tuhan nggak berkenan. Oke. Jadi sudah saya jelaskan bahwa bercerai harus tidak dilakukan. Tapi kalau keadaan terpaksa pisah ranjang, pisah rumah masih bisa. Usahakan rekonsiliasi. Tapi ini ucapan agak diplomasi nih. Sebenarnya saya harus melihat langsung masalahnya baru bisa memberikan masukan yang tepat. Oke. 0812 5512 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, nama saya ini. Saya adalah anak dari ibu saya yang suka mendengarkan banyak khotbah tentang Bapak di YouTube atau Suara Kebenaran. Saya ingin bertanya, apakah di akhir zaman Alkitab akan menghilang? Terima kasih Pak Eras. Tidak, jangan menghilang secara mistik. Barangnya ada tapi pengertiannya tidak ada. Barangnya ada tapi kebenarannya tidak diketahui. Itu yang benar. Dan pengaruh dunia luar biasa mengambil itu. Pikiran yang bersih itu. Oke. Pertanyaan 08387888 dan seterusnya. Laki-laki usia 21 tahun. Salam Pak Pendeta Era Sabdono, Horas. Namaku ini laki-laki umur 21 tahun. Ingin bertanya mengenai ayat Alkitab di Markus pasal 12 ayat 40. Apakah ada derajat hukuman ayat ini? Terima kasih, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur sekeluarga oleh Tuhan. Sebenarnya di Alkitab itu tidak jelas. Apakah di neraka ada tahapan-tahapan? Kita tidak tahu. Dan tidak perlu tahu karena kita tidak pernah dari sana. Tapi mengenai strata di kerajaan surga jelas. Karena strata ini ada yang menerima upah banyak, kerja keras, dan yang tidak. Ya. Jadi saya harap kita benar-benar sadar bahwa hidup ini adalah harus dipertanggungjawabkan, tidak gratis. Allah memberikan kita hidup agar kita bisa memenuhinya. Sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Jadi apakah ada derajat hukuman? Tidak jelas. Tapi derajat kemuliaan di surga ada. Oke. 0821222222. Duanya 4 kali dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya ini seorang karyawan di suatu perusahaan. Saya mau nanya Pak, sekarang kan saya bekerja di divisi keuangan dan perpajakan Pak. Pak, seperti yang kita tahu di semua perusahaan kan pasti 99% ya. Kantor pajak kan ada yang dimain-mainin Pak, ya pada umumnya gitu ya, maksudnya gitu kan. Jujur hati nurani saya selalu menjerit saya harus bagaimana Pak? Semua kantor pasti ada aja deh Pak aneh-anehnya. Satu sisi kalau saya keluar apakah saya harus beralih bidang, tapi tidak semudah itu juga untuk ganti bidang. Saya benar-benar bingung mau hidup benar. Makasih Pak Eras atas jawabannya. Waduh. Kalau Anda sebagai pegawai, lalu Anda harus membuat laporan fiktif atau penipuan, sebaiknya Anda pindah. Karena Anda bukan saja berdosa kepada Tuhan, membahayakan juga nasib Anda. Nurani saya selalu menjerit, Pak, bagaimana ini? Ya udah, usahakan tidak bekerja di tempat di mana Anda harus berbuat dosa. Ya, berapa mau ditukar keselamatan kita? Maka jangan. Kalau saya jadi Anda, saya akan berusaha keluar dari tempat itu daripada saya membuat pembukuan ganda yang akhirnya kalau ada apa-apa Anda ikut masuk penjara. Angkat tangan, lepas tangan, kasih tahu bos, mundur, dan katakan ini janji. Anda tidak akan membuka rahasia rahasia perusahaan itu.
Katakan kepada bos-bos, saya tidak akan membuka. Saya akan melindungi bos. Itu. Ya. Oke. Cukup sampai di sini. Tuhan memberkati.